Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa amata fa ahya. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi aimmatil huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Aftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi. Waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ke atas. Atas lagi. Ya. Sadisan sadisan ashabus sudusi as-sudusu fardu sab'atin minal warasati. Sadisan bagian yang keenam adalah ashabus sudusi. Sudah dapat. Ashabus sudusi. Ahli waris 1/6. As-sudusu fardu sab'atin minal warathati. As-sudusu fardu sab'atin minal warathati. 1/6 adalah 1/6 adalah bagian warisan pasti, adalah bagian warisan pasti untuk 7 orang. Fardu sab'atin minal warasati adalah bagian warisan pasti untuk 7 orang. Jadi ini ashabus sudus. Jadi di sini kita ada 7 orang. Ya, 7 orang. Yang pertama itu adalah bapak. Di sini sebutkan bapak. Saya bahas dulu. Jadi secara secara ringkasnya di sini nanti ahli waris yang 7 orang itu yang mendapatkan 1/6. Ingat ya, 1/6 itu bukan bagian yang terkecil. Yang paling terkecil di antara 6 warisan itu bagian berapa? Berapa yang paling kecil nilainya? 1/8. 1/8 itu adalah bagian yang paling kecil. Kalau 1/6 itu bisa kita katakan dia kedua terkecil. Ya. Jadi yang paling kecil pertama itu bagiannya adalah 1/8. Dan yang kedua itu adalah 1/6. Nah itu. Ada bapak, ada kakek, ada ibu, ada nenek, ada juga cucu perempuan, ada juga saudari seibu, sebapak, ada juga eh, saudari atau saudara seibu. Ya, jadi begitu. Nah, pekan lalu itu mengenai sebelum kita masuk ke bagian 1/6 ini, ada sedikit saya ingin jelaskan mengenai
eh, mengenai pembagian yang kemarin, yakni warisan sisa dibagi dibagi bersama. Artinya itu warisannya itu dia dapati bersama, tapi sisa. Jadi dia dapat sisa. Kita contohkan saja, misalnya, kalian masih ingat kalau kalau misalnya seorang istri menjadi ahli waris, misalnya seorang meninggal, ada istrinya, kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Kira-kira istri itu mendapatkan berapa? Satu per satu per satu per delapan. Istri kalau misalnya tidak ada anak, misalnya orang meninggal, kemudian yang meninggal itu tidak punya anak, maka istrinya itu mendapatkan satu per empat, satu per satu per empat. Kalau misalnya ada anaknya ini orang meninggal, maka istri mendapat seperdelapan, dibagi dua ceritanya. Nah, begitu. Nah, di sini nanti eh saya mencoba menghitung dulu ya. Ini dia serama baru ganti gila, perhatikan saja. Saya lupa tulis. Jadi begini, kan saya katakan kemarin yang mendapatkan sisa bersama itu, nah, yang mendapatkan warisan bersama itu adalah yang pertama anak laki-laki dan anak anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah saudara dan saudari sekandung. Kemudian yang ketiga itu adalah saudara dan saudari sebapak. Kalau saudara dan saudari seibu itu tidak mendapatkan, dia mendapatkan apa? Tidak akan mendapatkan sisa, tidak bakal. Ingat ya, saudara dan saudari seibu itu tidak bakal mendapatkan warisan sisa. Kenapa? Karena sudah ada bagian pasti. Kalau bukan sepertiga berarti seperenam. Nah, itu. Kalau dia bukan sepertiga berarti seperenam. Nah, itu. Nah, ada yang istilahkan itu, nanti kita akan masuk setelah ini. Cuma saya bahas lebih dahulu. Ada istilahnya itu al-asobatu bil ghairi. Al-asobatu bil ghairi itu adalah dia mendapatkan sisa dengan yang lain. Artinya sama-sama mendapatkan sisa kalau berkumpul dua orang itu. Siapakah mereka? Mereka itu yang pertama adalah ibnun dan wa bintun. Begini ya. Wa bintun. Nah itu. Ibnun wa bintun. Anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu. Yang kedua adalah akun saudara dan wa ukhtun syaqiqah. Ini begini lambangnya biasanya. Uh, akun wa ukhtun syaqiqah. Saudara dan saudari sekandung. Nah, kemudian kalau tidak kurang ini, semua bisa dilihat bersama.
Kemudian yang berikutnya adalah akhun wa ukhtun liabin. Nah, itu. Hanya 3 orang saja. Sedangkan akhun wa ukhtun li ummin, saudara dan saudari seibu itu tidak akan mendapatkan sisa karena apa alasannya kemarin? Mereka dikuatkan, mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diistimewakan? Karena secara struktur kekeluargaan, kalau secara struktur kekeluargaan mereka lemah. Karena saudara dan saudara si itu lemah. Makanya biasanya itu, ya namanya juga pihak ibu ya. Kalau sudah ada di pihak ibu itu biasa lemah. Mau tidak mau begitu. Bayangkan saja, bayangkan di antara ahli waris itu, ya, di antara ahli waris ini rata-rata semua adalah keluarga dari si bapak atau laki-laki. Sedangkan dari perempuan itu strukturnya lemah. Bayangkan itu. Kalau kita lihat dari penjelasan yang sudah kita lalui bahwa keluarganya ibu itu atau keluarga perempuan itu biasanya lemah itu mendapatkan ahli waris kecuali tadi saudara dan saudara si ibu. Karena bisa karena mereka sudah diistimewakan. Mereka sudah diistimewakan dengan cara apa? Sudah mendapatkan bagian pas. Apa bagian pastinya? Kalau bukan 1/3 berarti 1/6 ada nanti. Bagaimana cara pembagiannya? Misalnya seorang meninggal, kita mulai menghitung sedikit-sedikit ya. Seseorang meninggal, ada istri tercintanya bernama Bagus. Saya meninggal sini Bagus, contoh. Coba ini, saya ini ya. Ini contoh saja. Biasanya kalau kau ambil contoh itu, biasanya panjang umurnya. Berdosa ya. Contoh ini jangan sampai disebut salah satu nama kan. Ibni. Oh iya Ibni. Misalnya ini meninggalkan istri. Siapa bilang Hama tadi? Nah itu istrinya itu. Tidak rela dia meninggal. Misalnya, siapa namanya contoh? Ica. Misalnya Ibni ikhlas dengan Ica. Ini kan ada istrinya yang tercinta dan cantik. Yang bernama Ica. Bagus juga ya. Ibni Icai. Ibni dan ya, Ibni meninggalkan istri tercinta bernama Ica. Ya, Ica ini, saya tulis ini. Biasanya kalau hitung warisan itu bagusnya pakai bahasa Arab. Apa saya punya istri? Tahu ya tuh. Tahu ya tuh. Bernama Ica. Ya. Kemudian ada anak yang dihasilkan bersama yang bernama. Mungkin misalnya. Ada anaknya laki-laki bernama Anak laki-laki ya. Anak laki-laki yang bernama Dais. Dan ini anak laki-lakinya anak kandung ya. Anak kandung. Bukan cuma satu, bukan cuma Sudais. Bukan cuma Sudais. Siapa lagi? Iya.
Salah. Ini. Ya. Dua saja. Kemudian ada satu lagi anak perempuannya. Siapa menata ini? Nah ini, yang disembunyi. Ini siapa namanya ini? Rahna. Jadi kita bisa dua anak dan satu perempuan. Ya, sudah tiga anak lebih baik ya. Jadi ini Rahma ini adalah anak bungsu yang paling tersayang. Karena ya perempuan biasa kalau terakhir tuh. Jadi ibu ini punya istri atau Mas Saidi. Istri yang bernama Ica, kemudian ada dua anak laki-laki dan satu anak perempuan bernama Surais dan Kaisar, dan anak perempuan bernama Rahma. Harta yang dia tinggalkan adalah 200. Kalian paham tidak kalau bahasa pakai 240 miliar. Kalau saran saya, kalau menghitung itu jangan hitung nolnya. Biasanya kalau nolnya banyak itu enggak usah bikin pusing. Biasanya itu yang bikin pusing. Makanya kita tulis saja 240 M. Itu saja. Kalau miliar kan berapa nolnya? 9. Bukan 5. Itu 5. Nah, jadi mana pembagiannya? Pembagiannya begini. Kita lihat. Sang istri tercinta mendapatkan berapa? 1/8. Ingat simbolnya. Kasih begini. Pilih 2 dulu. 1/8. Oke, pakai angka Latin saja. Ini juga 1/8. Ini 2 orang. Ini 3 orang. Tiga orang ini sudah Kaisar Rahma ini anak yang dihasilkan bersama mendapatkan ini anak kan ya. Jadi saya tandai yang dianggap anak itu adalah anak kandung. Ingat sekali lagi, untuk menandakan anak kandung harus adalah maksudnya untuk menandakan bahwa dia masuk dalam ahli waris adalah anak kandung. Itu harus ditandai. Ini mereka bertiga sama-sama mendapatkan asob. Coba bisa begini. Coba. Karena sama-sama mendapatkan asob. Coba. Tiga-tiganya. 3 orang ini. Ya. Asobah. Kemudian kita bisa langsung kalikan. Kita bisa langsung kali itu mendapatkan bagian. Bisa. Gimana caranya? 240 M. 240 kalau dikali itu berarti otomatis ingat ya, masih ingat bagaimana caranya? Pernah nggak saya kasih tahu di sini? Tidak pernah begini saja. 240 dikali sama dengan begini. Kalau bingung kayak kalau suka begini. 240 dikali sama dengan 200 dibagi 8. 24 dibagi, jangan hitung nolnya, ingat. Kalau tidak mau pusing jangan hitung nolnya. 24 dibagi 8. Kita sudah jadi bagi-bagi sini toh. Waktu kita apa?
Atau dibagi dari. Nah, 24 dibagi berapa? 8 dikali berapa yang hasilnya 24 atau mendekat? 3. 8 kali 3 sama dengan 20. Habis. Berarti otomatis 3. Berarti tadi ada saya hapus nol ya. Ada tadi saya hapus nol ya kan? Masukkan nolnya. Berarti tandai sama dengan. Berarti istri mendapatkan 30 miliar. Ya. Berarti sisa berapa lagi? 240 miliar dikurangi 30. Berapa? 210 miliar. Nah, 210 miliar ini menjadi miliknya siapa? 3 anak ini. Makanya saya bilang, biasanya itu sisa itu banyak, tapi belum. Jangan dulu. Belum selesai. Ada penghapus atau ya, kita tolong cepat. Oh ini ada. Usah. Saya pindah ke atas begini. Perhatikan di bagian atasnya. Kita hitung lagi. Masih ingat kemarin laki-laki berapa kepala? Nah, itu sesuai fakta kan? Karena di sini ada 2 laki-laki, berarti berapa kepala? Ada 4. 4 kepala. Berapa? Satu perempuan berapa kepala? Kepalanya ada satu. Berarti berapa perempuan di sini? 1. Tadi 4 tambah 1. Sini kan ada 2 laki-laki, berarti 4 kepala. Tambah 1 perempuan, berarti 5 kepala. 5 kepala. 5 kepala. Oke, masih 5/5 dulu. 5/5. Kemudian tadi 2 laki-laki ya, 2 laki-laki, 2 ibnun dan 1 bin. 1 bin ibnun. Oke. Berarti otomatis pembagiannya bagaimana? Atau mau dipisah-pisah juga? Siapa tahu sudah selesai berkelahi. Satu kamar sih. Bisa misalnya siapa tahu berkelahi itu takut. Kita takut ya sebenarnya. Ya jadi satu pintu ini Kaisar, Judais dan Fatma. Oke, ingat setiap yang di bawah itu apa namanya penyebut atau pembilang? Apa namanya? Habib. Ingat taruh 5 di bawahnya sini. Taruh 5 karena 5 orang kan, 5 kepala kan. Ini 5-nya dari mana? Dari jumlah kepalanya ini mereka. Kalau laki-laki, satu laki-laki berapa kepala? 2/5. Berarti Kaisar dapat 2/5. Kalau sudah dapat berapa? 2/5. Kemudian Rahman dapat berapa? 5. 1/5. Berarti berapa soalnya? 2 tambah 2 tambah 1 di 5. Oke. Kita kalikan dengan sisa yang tadi 210 M. Nah itu. Nah sekarang kita hitung. Kita hitung lagi. Yang mana harus diselesaikan? 2/5 atau 1/5 dulu? Ya, buatnya mau di mana selesaikan 1/5 atau 2/5? Ya 1/5 dia, karena Rahmat kawan Nabila. Kamu?
Nah, kita 1/5 dulu. Cari yang mudah dulu. Cari yang mudah. Yang mudah dikerjakan. Begitu ya kalau begitu. Cari yang mudah dulu. Nah, kita lihat 210 kali 1 sama dengan 210 dibagi 5. Sekarang 210 dibagi 5 berapa kira-kira? 5 kali berapa yang mendekati 21 dulu? 4. 4. 5 kali 4 sama dengan 20 kurang. Habis, kemudian 1 kurang 0, 1. Turun nolnya. Kasih turun nolnya ya. Nolnya turun. 5 kali berapa yang hasilnya? Kali 2. Berarti habis ya. 5 kali 2, 10. Habis. Berarti Rahma mendapatkan 42 miliar. Lumayan itu. 42 miliar. Kemudian kita ke sini lagi. Oke. Ini bisa kita tebak. Kalau begini bisa kita tebak sebenarnya gampangnya, tapi kita ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Sekarang kita selesaikan 2/5. Sama gitu, kaisar dengan Leso. Sekarang 210 dikali 2. 0 kali 2. Oh, 2 kali 1. 0 kali 1, 2. Ya, 2 kali 1 itu 2. 2 kali 2, 420. Oke. 420 nanti dibagi dengan 5. 420 sekarang dibagi dengan 5. Nah itu. 5 kali berapa yang hasilnya sama 42 atau mendekati 42? 5 kali 8 sama dengan 40. Dikurang. 2 dikurang 0, 2. 4 kurang 4. Oh, selesai. Turun nolnya 20. Panjang kita tebak. 5 kali berapa yang sama dengan 20? 4. Dan 20 habis. 84. Berarti 84 miliar untuk Sudais dan 84 miliar untuk Kaisar. Bisa ya? Dan kita hitung jumlahnya dulu. Kita hitung. Apakah pas sesuai tadi dengan 210 tidak? 4 ditambah 4 berapa? 8. 8 tambah 2, 10. 8 tambah 1, 9. 8 tambah 1 lebih 9. 9 tambah 8 berapa? 9. 11 atau 18? 9 tambah 8 17. 17 tambah 4 21. Oke, selesai. Begitu caranya. Tapi dalam dalam perhitungan warisan ini tidak sesederhana yang kita lihat. Karena apa? Ini baru 3. Untuk yang nanti banyak ahli warisnya itu kita tidak menggunakan metode bagian dikali langsung dengan harta warisan. Tidak begitu. Karena ingat ya, ini hanya sederhana. Karena ahli warisnya sedikit. Kalau ahli warisnya sudah mulai banyak, maka apa? Tidak bisa lagi kita hitung-hitung begini. Bagiannya istri 1/8 dikali dengan harta peninggalan 200%. Tidak begitu.
Akan tetapi nanti dia memakai konsep Rasul mal. Apa itu Rasul mal? Atau tadi biasa katakan KP, KPK-nya. Pada KPK, kita akan cari yang namanya KP, KPK. Untuk pembahasan KPK ini nanti akan dibahas kalau tidak salah nanti eh, di pembahasan ke-8. Di bab ke-8 kita akan bahas yang namanya usulul mamathil atau biasa disebut aslul mas'alah. Aslul mas'alah itu sama juga artinya dengan KPK-nya. Apa itu artinya KPK kepanjangannya? Kelipatan persekutuan terkecil. Itu. Bisa dipahami nih. Dicatat ini. Kalau pekan lalu hanya di atas saja di layar. Nah, sekarang di papan tulis. Ini sudah jelas. Nanti bisa teorinya itu, ingat ya, kapan terjadi demikian? Ketika anak laki-laki kandung dan anak perempuan kan kandung bertemu. Kalau tidak bertemu maka tidak demikian. Sama juga nanti kalau misalnya saudara sekandung dan saudari sekandung ketemu maka begini. Tapi saya bertanya dulu, apakah mungkin anak laki-laki dan anak perempuan dan saudara sekandung dan saudari sekandung itu bertemu bersama sebagai ahli waris? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Karena apa? Karena mereka ini kalau sudah ada anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung, maka otomatis apa? Tidak akan masuk lagi saudara dan saudari sekandung. Begitu juga dengan saudara dan saudari bapak. Tidak akan masuk dalam ahli waris, tidak bakal masuk. Itu yang jadi catatan, ya. Jadi kalau sudah ada, jadi tahta paling tertinggi dalam al-asobatu bil ghair, sisa bersama itu adalah yang pertama adalah ibnun wa bintun. Tahta tertinggi kedua adalah akhun wa ukhtun syaqiqah. Dan yang ketiga adalah akhun wa ukhtun li abin. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian kita masuk sedikit membahas mengenai masalah ahli waris seperenam. Pelan-pelan ya kita menghitungnya. Kita masih pembahasan di sini. Nanti kalau sudah masuk, ini kan baru bab keberapa ini? Bab keempat ya. Kalau kita sudah masuk di bab kelima, ya. Kalau kita sudah masuk bab kelima, atau ya sebenarnya belum bisa ya. Atau kita sudah selesai bab ke 8, baru kita bisa menghitung sedikit demi sedikit. Oke, Toyib. Di sini ahli waris seperenam itu ada tujuh orang. Kita baca. Al-abu idza kana lil mayyiti far'un warithun. Yang pertama adalah bapak. Apabila apa? Idza kana lil mayyiti far'un warithun. Apabila yang meninggal itu punya keturunan.
Apabila yang meninggal itu ada keturunan, maka bapak itu dapat seperenam, ada seperenam dia dapat. Ya, apabila yang meninggal punya atau ada ketu keturunan. Idza kana apabila lil mayyiti far'un warithun. Apabila seorang mayit atau orang yang meninggal punya anak atau keturunan, maka otomatis bapak dapat seperenam. Yang kedua, al jaddu, ka kakek. Wa in ala, kakek ke atas. Maksudnya kakek itu ke atas itu kakek kita sampai di atas, 7 turunan ke atas. Misalnya kau punya kakek, kau punya juga kakek buyut, saya kau punya juga punya kakek biyit, kau punya juga kakek boyot, kau punya kakek beyet, sampai ke atas atas. Nah itu sudah masuk dalam ahli ahli waris. Indah ada milabi. Ketika situ ya, wa in ala meski sampai ke atas ya. Al jaddu kakek wa in ala sampai ke atas. Indah ada mil abi. Ketika tidak ada bapak. Syaratnya kakek mendapatkan 1/6 adalah tidak ada bapak dari yang meninggal. Yang dimaksud kakek di sini siapa? Kakek dari mana? Bapak atau dari ibu? Dari si mayit. Tapi apakah kakek ini dari ibunya si mayit atau dari bapaknya si mayit? Harus dari bapaknya, catat situ. Yang mendapatkan ahli waris itu hanyalah kakek dari bapak. Misalnya kita punya bapak lagi, itu yang mendapatkan harta waris. Kalau misalnya kita punya ibu ya, saya punya ibu. Kemudian saya punya ibu, ini punya kakek. Maka kakek ini tidak bisa mendapatkan harta warisan dari saya, gitu. Jadi yang termasuk dalam kategori kakek di sini hanyalah kakek dari bapak. Jadi syaratnya kakek mendapatkan 1/6 adalah ketika tidak ada bapaknya orang meninggal. Artinya tidak ada anaknya ini kakek. Ya toh? Kan ini bapaknya kita ini kan termasuk anaknya ini kakek kita ini. Ya toh? Jangan sampai kamu bingung saya bolak-balikkan begini, bahasakan begini, padahal sama sih. Kakek saya itu bisa mendapatkan 1/6. Syaratnya apa? Kalau tidak ada anaknya. Siapa itu anaknya? Bapak saya. Misalnya bapak saya meninggal ini. Kemudian ada bapak saya. Bapak saya punya bapak, itu kakek saya bisa dapat. Kalau misalnya tidak ada bapaknya sah. Dalam artian dia adalah anaknya kakek itu sendiri. Paham toh? Tak bolak-balik nanti terbulak-balik maknanya. Tidak paham lagi. Bahaya itu. Kemudian yang ketiga. Kita selesaikan nanti. Insya Allah pekan depan kita bahas. Siapkan saja papan tulis. Pekan depan itu tanggal berapa?
Saya ndak bisa janji-janji dulu. Tanggal, oh saya tidak ada. Saya sudah pastikan tidak ada ya salah satu tempat karena lagi lomba. Adalah pokoknya. Ya itu istilah-istilah viral sekarang tuh. Adalah pokoknya. Pokoknya, kalau kita Bugis Makassar ada, adalah pokoknya. Pokoknya ada. Oh, kalau kita Bugis Makassar atau Makassar Makassar sini, pokoknya ada Ci. Nah, tahu gitu. Apa di sini kita kalau misalnya bahasa umumnya tuh kalau bahasa Makassar saya tidak tahu lah. Kalau bahasa Bugisnya saya tahu. Eh, apa kalau bahasa kenapa saya langsung otomatis bahasa Bugis? Mereka bawan nih. Nah, kalau bahasa Bugisnya begitu, engkau bawan itu. Bahasa Makassarnya apa? Ada toh. Nah, gitu. Ya, jangan nih bahas itu. Tapi intinya saya bisa pastikan pekan depan saya tidak masuk karena ada lomba. Kita lanjutkan saja. Semoga pekan depan ini kan masih saya jelaskan begini kan, belum masuk di penjelasan hitung-hitungnya. Kita lihat yang ketiga adalah alum. Ingat, masih ingat kalian? Ibu itu selain mendapatkan seperenam, dia juga mendapatkan seperberapa? Seper kali dua saja. Seperenam kali dua sama dengan seper sepertiga. Sepertiga bagi dua sama dengan sepertiga kali dua sama dengan seperenam. Ya, jadi ibu itu selain dapat seperenam, dia juga dapat sepertiga. Tapi ada syaratnya. Dia dapat seperenam, ada syaratnya. Apa syaratnya? Idza kana lil mayyiti, catat ya. Idza kana lil mayyiti far'un warisun. Apabila orang yang meninggal, apabila orang yang meninggal punya anak. Jadi anak yang dimaksud ini adalah atau keturunan. Apabila orang yang meninggal ini punya keturunan. Au, apa arti au? Atau adadun minal ikhwati atau sejumlah saudara au adadun atau adadun sejumlah atau sejumlah minal ikhwati sejumlah saudara, sejumlah itu bisa kita bilang satu dua atau banyak. Wal akhwati mutlaqan, sejumlah saudara atau saudari entah saudari itu sebapak ataupun saudari itu seibu. Saudara, sejumlah saudara atau saudari entah dari manapun. Saudara sekandung, saudara sebapak, atau saudara seibu. Yang keempat, mutlakon tadi apa artinya? Mutlakon itu adalah dari mana saja. Al-jaddatu, yang keempat. Al-jaddatu apa artinya al-jaddatu? Nenek.
Jadi di sini catatannya, catatkan, catat. Jadi maksud sini nenek adalah nenek dari bapak dan dari ibu. Yang termasuk dari ahli waris itu, kalau nenek itu bapak dan nenek dari bapak atau nenek dari ibu. Kalau kakek itu hanya satu, kakek dari bapak saja. Kalau kakek dari ibu tidak dapat. Al-jaddatu faktaru. Kakek, nenek ya, nenek faktaru atau lebih, berapapun neneknya. Siapa tahu kan, neneknya banyak. Kalian bisa bayangkan berapa? Kalian bisa bayangkan kalau nenek banyak bagaimana? Berarti ada unsur-unsur yang lain, ya toh? Siapa tahu kalian punya ibu atau siapa tahu kalian punya bapak, punya kakek dan kakek itu kakeknya kalian itu punya istri banyak. Ya toh kemungkinan begitu. Siapa tahu dia playboy banyak dia. Ya kan? Begitu. Dia tuh banyak istri nah. Makanya di sini dibilang, saya tegaskan kembali ya. Mengapa Andre Guruta ini mengatakan bahwa al-jaddatu faktor, nenek, satu nenek atau lebih. Kenapa waktu menyebutkan al-jaddu kakek, kenapa tidak menggunakan al-jaddu faktor? Kakek, satu kakek atau lebih. Kenapa? Kenapa kira-kira Andre Guruta tidak menyebutkan al-jaddu faktor? Sedangkan nenek itu menggunakan al-jaddatu faktor. Nenek, satu nenek atau lebih. Kalau kakek disebutkan satu kakek saja. Nah, karena perempuan itu tidak bisa punya banyak laki-laki. Itu namanya poliandri namanya. Sedangkan laki-laki bisa banyak istrinya. Kalau perempuan tidak bisa banyak laki-lakinya. Karena bisa demikian. Saya jelaskan kembali ya. Apa alasan kenapa istri itu tidak boleh banyak suaminya? Itu sebenarnya bukan tidak adil. Yang sampai perempuan berpikir begini, masa masa laki-laki boleh banyak istrinya, masa boleh banyak pasangannya? Sedangkan perempuan satu ji laki-lakinya, tidak boleh banyak, tidak adil namanya. Toh begitu. Pasti ada pikiran tak begitu bilang, tidak adil rasanya kalau perempuan itu perempuan. Bagaimana pemikiran? Semikiran enggak? Oh tidak ji, alhamdulillah berarti masih bersih otakmu. Otak kalian masih bersih. Apa alasannya kira-kira? Alasan yang paling pertama adalah dari segi keturunan. Bayangkan saja, bayangkan saja kalau misalnya satu istri banyak suaminya. Istri itu seorang perempuan itu hamil, tidak tahu siapa bapaknya. Kalau istri, misalnya seorang suami, baik istrinya, ini istri, ya, istri ada ini empat istrinya, misalnya empat istrinya. Saya contoh kayak contoh misalnya ibu, empat istrinya, empat istrinya, ini semuanya hamil. Nah, siapa tahu kan? Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian itu harus dengar ceritanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah salah satu potret lelaki yang perkasa.
Nabi Sulaiman alaihissalam punya salah satu potret laki-laki yang perkasa. Punya 99 is. Uniknya lagi apa? Dalam satu malam, tidak usah saya lanjut ya. Kalian sudah paham kan? Ya. Dalam satu malam, Nabi Sulaiman alaihissalam itu menggilir istrinya. Jadi satu malam itu dia gilir semua istrinya itu 99. Ya sudahlah. Insya Allah pekan depan kita lanjut ini yang poin. Insya Allah pertemuan berikutnya saya lanjut poin-poinnya ini. Saya saya tidak buat sebenarnya bahas-bahas begini ya. Pikiran saya itu tidak stabil kalau pikir saya bahas demikian. Makanya saya stop saja mending. Jadi ceritanya begitu. Pada dasarnya itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah orang yang berkasa begitu. Jadi Nabi Sulaiman itu begitu. Jadi tadi poligami bisa, sedangkan poliandri tidak boleh. Misalnya Ibni ada 4 istrinya dia gila satu malam itu Pak. Tapi kalian pikir, akhwatnya pikir, jelaskan siapa bapaknya, ya kan? Jelas siapa bapaknya? Kecuali kalau misalnya ada satu istrinya yang melanggar, ya. Kalau ada satu istri yang melanggar, artinya dia sudah lebih dulu lebih dulu melakukan sebelum malam itu terjadi. Ya, beda lagi. Oke, Allah alam. Coba kita pertemuan berikutnya kita lanjut kita masih jelaskan poin keempat sampai ketujuh. Allah alam bisawab. Amin amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka ma 'allamtana innaka antal hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الفاكهين العالمين المعلمين المتعلمين اللهم اجعلنا من العاملين والمخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته